Amma ba'da, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan Mas Wakil Gubernur yang kecakapan dan ketampanannya cukup membuat kami tertegun. Kok ada pimpinan daerah setampan itu? Lagi segenap para umaro, wabil khusus saudara kami, teman kami Mas Anwar Sadat, Badan Kesupen Romo Kiai Abdul Hamid Abdullah, dan segenap pimpinan-pimpinan daerah wilayah Jawa Timur, baik yang hadir di gedung Gerahadi ini atau yang mengikuti acara malam hari ini secara online. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa sama-sama ikut acara atau agenda yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Ibu Gubernur, yang sangat tidak kami kira ternyata luar biasa sekali. Yang paling penting, semoga semua agenda, semua acara benar-benar manfaat, benar-benar barokah, dan benar-benar makbulah indallah subhanahu wa ta'ala. Tadi kami duduk di sini menyambut Ibu Gubernur, kemudian acara ini dibuka dengan nopo istilah Ibu? Yatiman, Bu. Wonten acara yatiman. Masya Allah. Rumah yang terbaik adalah rumah di mana di situ teman-teman yatim dimuliakan, dibahagiakan, disenangkan. Saya masih ingat ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Idza bakal yatim ihtazza libukaihi arsyur rahman." Ketika seorang anak yatim itu menangis, maka arasy Allah Subhanahu wa taala akan goncang. Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada para malaikat, "Man baka hadzal yatim alladzi waraitu walidayhi fitsara?" Siapa orang yang membuat anak yatim yang kedua orang tuanya sudah saya kebumikan? Alladzi waraitu tahta saro, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan fissaro, ada yang mengatakan fiturat. Karena riwayat itu seingat saya itu ada dua, ada dari sahabat Anas, ada dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian para malaikat menjawab, "Anta a'lam." Panjenengan jauh lebih tahu daripada kita. Kemudian Allah menjawab, "Ushhidukum man askatahu wa akhdahu an urdiyahu yaumal qiyamah." Saya tolong saksikan, tolong patenkan, siapapun yang mampu membahagiakan, menyenangkan, membuat dia terdiam dengan penuh kebahagiaan bagi anak-anak yatim itu, akan saya beri ridho besok ketika yaumil qiyamah. Semoga kita semua yang berada di sini benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar dugaan ternyata acara nuzul Quran malam hari ini juga diadakan ini tadi. Khataman Quran yang sangat luar biasa sekali. Kira-kira kalau enggak Jawa Timur, kalau bukan Bu Khofifah, insya Allah kok acara ini enggak ada ya. Acara seperti ini, acara-acara yang benar-benar saya lihat tadi itu ada sebagian di antara kita cukup pucat, Bu. Oke, artinya ya kalau gosipul waduha lo pancen apal. Ya apal yo mek iku tok.
Saya yang tadinya kita nyampe di sini kemudian agak cukup gagap nih. Artinya saya tidak mengira kalau kemudian yang dipanggil oleh panjenengan saya, Bu, karena ya kami merasa sangat tidak pantas untuk kemudian berada di sini. Yang kedua, nambahi apa kalau bahasa Jawanya nelongso. Nelongso itu apa, Bu? Guys, pokok nelongso lah, aku gak paham bahasa Indonesia nih. Nggih, karena dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la ya'ti zamanun 'alaikum illa wa huwa asyarru mimma qablah. La ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablah. Tidak ada era, tidak ada masa di mana masa berikutnya atau era berikutnya itu lebih baik. Rata-rata mesti menurun. Ama, beliau teruskan, ama lau ayyinu anna aman khairum min am wa anna amiran khairum min amir. Lau ayyinu anna aman khairum min am wa anna amiran khairum min amir. Ingat, saya tidak mengatakan bahwasannya tahun sekian jauh lebih baik daripada tahun sekian. Ketika daerah ini dipimpin oleh ini lebih baik daripada dipimpin oleh ini. Tidak ada istilah saya mengungkapkan ini dari Abdullah bin Mas'ud hashtag enak zamanku toh, nggak ada. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun summa la tajiduna minhum khalafa. Permasalahannya dengan saya hadir di sini menunjukkan betapa hari ini ada hal yang paling kita susai, yang paling membuat kita ini tadi kata saya nelongso tadi itu, selain banyaknya masyarakat kita, teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang jauh lebih dahsyat lagi. Ulama hukum wa fuqaha hukum yadhhabun. Para masyayihmu, para kiaimu, para ulamamu, para ahli fikihmu yadhhabun, pada meninggalkan kita. Summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak punya pengganti yang layak, pengganti yang sepadan. Dalilnya apa? Ya kedatangan saya malam hari ini di tengah-tengah panjenengan semua ini menjadi bukti jenengan tidak cukup untuk kemudian mencari pengganti yang tepat, yang sepadan. Fayaji'u qaumun yuftuna fi jami'il umur bi ra'yihim. Pada akhirnya karena kesulitan mencari pembicara, didatangkanlah orang yang ngomong hanya sesuai otaknya saja, tanpa dalil, tanpa sandaran yang jelas, tanpa acuan yang baku. Fayaslimunal Islam, fayuftun fayaslimunal Islam. Maka dia melontarkan sesuatu, mengatakan sesuatu, beriftak, berfatwa, tapi apa yang terlontar dari mulutnya hanya melemahkan agama Islam, atributnya Islam, tampilannya Islam, yang keluar Islam, yang keluar Qur'ani. Tapi permasalahannya itu semua hanya membuat Islam ini semakin tidak menarik di mata orang lain. Nah itu masalahnya. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Harari Al-Makki. Beliau mengatakan, rubbatalin yafuhu bil Qur'an. Rubbatalin yafuhu bil Qur'an. Banyak orang yang dari mulutnya keluar kalimat-kalimat Al-Qur'an, keluar ayat-ayat Al-Qur'an. Cuma permasalahannya wa huwa bihi yufdi ilal khidlan. Permasalahannya bahasa Quran yang ia tampilkan hanya membuat Islam, hanya membuat Al-Qur'an semakin tidak tampak menarik di mata orang lain. Nah ini bahayanya. Makanya Masya Allah, ini bulan Ramadan, bulan yang luar biasa sekali, bulan yang banyak nama. Bulan Ramadan itu namanya banyak, Mas. Ada Syahrul Sabri, bulan penuh kesabaran. Ada Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Ada Syahrullah, ada kemudian Syahrul Muasah, bulan penuh kebaikan. Kemudian ada Syahrul Idil Aulia, bulan lebarannya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebarannya kita kan besok 1 Syawal. Tapi kalau lebarannya para kekasih Allah mulai 1 Ramadan. Tapi yang paling populer adalah bulan ini disebut dengan bulan Ramadan. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, kenapa ini kok disebut Ramadan? Li'annahu yarmudu adzunub. Karena di bulan ini
potensinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika di bulan Sya'ban itu persis sebelum Ramadan, di akhir atau di penghujung bulan Sya'ban, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan berkhutbah. Ketika menaiki tangganya ya kayak gini nih. Cuman ini kan hanya dua tingkatan. Kebetulan tangganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada 3, Mas. Setiap tangga Rasulullah kemudian dawuh amin. Di tangga berikutnya Rasulullah dawuh amin. Di tangga berikutnya Rasulullah kembali dawuh amin. Akhirnya para sahabat ketika Rasulullah sudah turun bertanya, dari tadi kami dengar panjenengan selalu mengatakan amin, amin, amin. Ada apa? Ternyata tadi ketika saya naik di tangga pertama, malaikat Jibril menghampiri saya kemudian berkata, Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah. Semoga orang-orang yang sempat ketemu dengan bulan Ramadan sampai usai fansalakha minhu, kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, semoga termasuk orang yang cilaka, bukan orang yang beruntung. Kemudian Rasulullah menjawab amin. Syaqiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sangat sial ada anak yang menemui atau sempat punya kesempatan hidup bersama muasyarah dengan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal berbakti kepada orang tua pahalanya adalah surga. Sungguh sial orang semacam itu. Rasulullah kembali menjawab amin. Yang terakhir, Syaqiya abdun dzukirta indah falam yusalli alaik. Sangat sial, sangat tidak beruntung atau semoga tidak beruntung orang yang namamu disebut di sampingnya kemudian kamu tidak membaca sholawat kepadamu. Kemudian dia tidak membaca sholawat kepadamu. Semoga di bulan penuh berkah ini kita semua benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, syahrul Ramadan awaluhu rahmah. 10 hari pertama penuh dengan kucuran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah. Ya kita ini di tanggal-tanggal kita ini, di tanggal belasan mulai 11 sampai 20 ini adalah terbukanya pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala, terbukanya pintu maaf Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu aidkun minan nar, dan 10 hari terakhir adalah Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Semoga semuanya saja kita semua semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu memang bulan yang penuh dengan kisah-kisah yang sangat istimewa sebetulnya dalam Islam. Mulai dari Bad'il Wahyi itu turunnya di Ramadan. Pertama kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu ketika beliau takhalli, ketika beliau ta'abbud bi ghari Hira fi syahri Ramadan, ketika beliau berdiam diri untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dituruni wahyu. Kemudian ada lagi isti'adadi ghazwatil Khandaq, persiapan perang Khandaq, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Dan perang paling istimewa dalam sejarah Islam, Ghazwati Badrinil Kubra, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Perang yang sangat luar biasa. Bahkan dalam Bukhari tertulis dengan jelas, malaikat Jibril turun kemudian bertanya, mata'udduna fi badrin minkum, siapa yang kamu siapkan untuk kamu berangkatkan mengikuti perang Badar? Muhammad. Jawaban Rasulullah mengatakan, orang terbaik dari kita, orang terbaik dari kita, prajurit-prajurit terbaik, sahabat-sahabat terbaik yang saya miliki akan saya berangkatkan untuk perang Badar. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, sama, Allah Subhanahu wa taala juga mengutus malaikat-malaikat terbaik untuk mengikuti itu. Maka tidak heran kemudian para ulama kita, para masyayikh kita seringkali kalau punya hajat, kalau punya apa, kalau punya kebutuhan kehadirat Allah Subhanahu, bertawassul dengan ahli Badar, dengan ahli Badar. Bagaimana tidak luar biasa. Rasulullah mengatakan, suatu ketika ada salah satu orang yang pernah ikut perang Badar itu berkhianat. Seingat saya namanya siapa ya? Hatib apa ya? Hatib bin Abi Balta'ah ya, insyaallah. Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau itu karena masih punya beberapa orang yang ada di Mekah. Oh iya, Fathu Makkah itu juga terjadi bulan Ramadan. Fathu Makkah sekaligus hadmil asnam, dirobohkannya
berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Karena Hatim itu ngeman lah, kalau bahasa kita ngeman keluarganya yang masih ada di Mekah, kemudian beliau menyurati kalau akan ada serangan maha dahsyat dari muslimin ke Mekah. Akhirnya tertangkap dan mau dipenggal oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, karena Sayyidina Umar ini keras ya. Mungkin kita terus panjenengan Pak Lajati pokoknya sikat Pak Lajati kan bahaya. Akhirnya Rasulullah melarang, jangan kamu penggal itu kepalanya, jangan. Li'annahu syahida Badr. Karena Hatib itu pernah ikut Badr. La'allallaha yanzuru ilaih wa yaqul, ada yang mengatakan la'allallaha yanzuru ilaih summa yaqul i'malu ma syi'tum. Karena mungkin, sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala bi barakati syuhudihi li Badrin, karena dia itu ikut perang Badar, sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, berfatwa, bersabda, i'malu ma syi'tum, sudah lakukan apa saja. Qad ghafartu lakum wa wajabat lakumul jannah. Wah, itu termasuk setengah ampuhnya perang Badar, dan itu juga terjadi di bulan Ramadan. Masih banyak kisah-kisah, tapi yang paling fenomenal, yang paling kita kenang dan hari ini kemudian kita acarakan adalah nuzulil Quran atau tangzilul Quran, yakni diturunkannya. Kan bahasa Quran turun itu kan sebetulnya ada nuzul, ada tangzil, ada ingzal. Cuman ulama kita itu lebih cenderung kepada nuzul atau tangzil, karena kalau ingzal itu pondok-pondok itu konotasinya tidak sehat ya Pak ya. Kalau sudah lafaz ingzal itu konotasinya tidak baik kalau di pondok-pondok itu. Makanya kemudian menggunakan, padahal inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, itu semua pakai angzala, angzala yungzilu ingzalan. Tapi kemudian karena ada satu dan beberapa hal yang cukup tidak sehat lah di beberapa penggalih, apalagi kayak Gusipul begitu, kemudian akhirnya menggunakan kata-kata tangzil. Yang paling fenomenal di bulan Ramadan ini ya macam-macam tanggalnya, cuman kayaknya para masyayikh kita wa fi muqaddimatihim Mbah Hashim kemudian mengikuti apa yang diyakini oleh sahabat Anas, bahwasannya yang diyakini oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasannya nuzulul Quran min indillah minal lauhil mahfud itu tanggal 17. Ya, ada yang mengatakan mulai tanggal 11, 14, 17, ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 24. Kalau itu nggak masalah, yang paling penting kan bagaimana kita mengisinya. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan keberadaan mukjizat terbaik ini. Ini ada mukjizat paling top. Tidak ada mukjizat yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada ini. Bahkan jauh lebih dahsyat daripada Mbah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yunshiku al-qamar. Insyikakil qamar itu masih nggak ada apa-apanya, karena ini adalah mukjizat yang bersifat abadi. Makanya kemarin ketika awal bulan puasa kami di rumah itu ngaji kitab namanya Burdah. Itu karangan Imam Busairi, Burdah sing Amin Tadzakur ini gitu. Nah, di situ itu beliau mengatakan damat ladaina fafaqat kulla mu'jizati minan nabiyyin idh ja'at walam tadumi. Quran ini mengalahkan semua mukjizat yang ada. Karena apa? Mukjizat satu ini, rupanya Quran ini masih berada di tengah-tengah kita sampai hari ini. Ini beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang rata-rata hanya sekali pakai atau paling tidak sampai Nabi itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan Quran. Quran kula nggih pede wae kan kula lebih dugi. Saya baru nyampe, kemudian saya ketemu dengan Mas Bupati Bangkalan, kemudian ketemu dengan Mas Wali Kota Surabaya. Tenang saja Mas. Tadi ada beberapa yang kayak yang Malang niku sinten Bu? Pak sinten asmane? Pak Setiaji. Wah, wan weco Bu nggih. Pak wanu mboten sing niki lho Bu. Oh, Pak Gulam. Pak Gulam. Nggih. Pak Bakorwil kan weco kan nggih. Ngawase kan tenang Mas. Kita yang enggak patek, yang amatir babakan ngaji Quran, santai saja, pahalanya tetap. Ya, lenggih ta. Masalul ladzi, ini doa Kanjeng Nabi nih. Masalul ladzi yaqra'ul Quran wa huwa bihi mahir. Orang yang kayak Pak Hulam
ngajinya enaknya kayak gitu, oke lah, ma'as safaratil kiramil bararah, ma'as safaratil kiramil bararah, oke, monggo jenengan dijaga dengan para malaikat-malaikat itu. Lah terus kemudian yang nasibnya kayak kita nggak jelas gini, baca misalnya kon moro-moro maca Al-Kafirun kon ngimami, wes moro-moro badbut gak mari-mari ya, misalnya ngono, misalnya ya kayak kita tenang saja, yang penting kita baca saja. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'ti'u fih falahu ajran. Orang yang baca Al-Quran dan di situ dia tampak kesulitan, tapi tetap ia teruskan, tetap ia baca, tetap kemudian ia istiqomah terus. Kita enggak kayak Mas Alfian misalnya yang luar biasa bacaannya, santai saja, tenang, saya masih punya dalilnya. Kalau orang-orang kayak kita ini falahu ajron, orang-orang kayak kita yang kesulitan baca Al-Quran tapi tetap mau baca, itu punya 2 pahala, ajrut tilawah wa ajrut ta'ab. Pahala kita tetap membaca Al-Quran, kemudian pahala kesusahan kita, kesulitan kita, masyakot kita dalam baca. Santai saja, tidak apa-apa, sudahlah, tenang saja. Pokoknya wong-wong enggak pate iso maca Quran, kak belani mergo padha. Santai mawon, betul masalah. Tidak masalah, lah memang begitu. Lho wong Quran iku pancen ampuh tenan. Syifa likulli da, maka barokah hataman Quran, barokah acara nuzulil Quran. Semoga Indonesia benar-benar menjadi negara yang aman, negara yang sehat, negara yang kuat. Masya Allah. Lalu saestu mangqara'a harfan min kitabillah, mangqara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Orang baca 1 haraf dari Al-Quran, 1 haraf loh, 1 haraf tok ama la akul alif lam mim harfun wahid. Itu dawuhnya kanjeng Nabi. Ingat, saya tidak ngomong alif lam mim itu harfun wahid, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu 1 haraf, lam itu 1 haraf, mim 1 haraf. Sudah, wah, padahal fal hasanah bi asyrati amsalihha. 10 kali lipat, sudahlah Pak. Apalagi tadi kayak Mas Erik di sini, Pak Wali Kota Surabaya sampai lali aku. Mas Erik, sorry Mas. Iyo ganteng pisan ya, susah. Sama ini menang mergo ganteng gitu ya Mas. Kayak Mas Erik itu tadi, baca wal asri. Bacanya wal asri, terlalu pendek, ternyata enak nek maca, ya. Luar biasa. Tapi tenang, walaupun pendek dengan penuh penghayatan, insya Allah pahalanya ya luar biasa. Lho nggih pancen ngoten. Yang paling penting itu sebetulnya ngaji Quran itu kan penghayatannya. Walaupun mergo ampuh Al-Quran kita baca saja tanpa paham, itu pahalanya ya luar biasa. Tapi hakikatul amr, Quran itu diturunkan untuk dipahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Yang paling penting untuk dipahami. Waliyatadzakkara ulul albab. Lah kalau kelasnya kayak kita ini ya setengah setengah. Kan begini. Al-farqu baina tadzakkur wa tadabbur. Kalau tadzakkur itu kelas atas ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an ulul albab. Itu kelas atas. Itu akabiri ahlil ilmi. Tapi paling enggak kayak kita ini berusaha untuk tadabbur, untuk mengerti maknanya. Jadi jangan sekali-kali hanya karena ngerti makna kemudian panjenengan atau diantara kita ada yang merasa kita ini sudah siap fatwa, kita ini sudah siap tampil, kita ini sudah mengerikan itu. Karena jenengan misalnya hanya paham bahasa Arab misalnya atau ngerti bahasa Arab terus saya sudah sekelas Mbah Kiai Abdul Hamid ini boleh berfatwa. Jauh Pak. Kiai-kiai amatir apalagi masih ustaz itu jangan, sudahlah. Yang penting bagaimana masyarakat itu bisa baca dulu aja. Jangan aneh-aneh yang fatwa. Lho nggih saestu niku. Mboten ini benar ini. Karena Al-Qur'an itu dawuh Kanjeng Nabi, innalil Qur'ani dhahra wa batna. Quran itu punya arti yang tersurat, kemudian ada yang tersirat. Dan ini butuh pendalaman yang luar biasa untuk kemudian kita bisa mengaplikasikannya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah kemudian pentingnya para ulama itu, disinilah pentingnya para masyayikh, disinilah pentingnya para kiai. Maka semoga Jawa Timur tetap ditunggoni oleh para masyayikh, oleh para kiai untuk terus mendoakan Jawa Timur supaya aman, supaya tertib, supaya baik. Karena apa? Masya Allah. Nek kula kon dadi kiai ngoten mboten patek siap jujur ngoten. Makane kula wau kak waca tulisan ini.
ternyata jenengku ini pancen nek dikai kiai gak pantes ya. Nggih, kula nggih. Iya tenan, aku yo wedi lho Mas. Kiai lho Pak, bahaya to nggih. Coba dikai Gus ngoten kula rada tertatak lah nggih. Gus niku salah yo pantes. Nakal yo luwes, gitu nggih. Lah kiai lho Pak, salah haram lho kiai nggih. Neraka lho. Kiai salah wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang kiai tidak mengamalkan keilmuannya akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu kemudian dimasukkan neraka. Ngeri. Makanya kita gak patek siap. Kayak kiai loh Mas. Kiai itu biasanya gak patek panjang usianya. Ya, semoga para masyayikh kita itu panjang usianya. Lu saestu niku, lu saestu. Lu Masya Allah, dhahabas salihun al awal fal awal. Wa tawqa khusalatun ka khusalatis sair. Orang itu kalau baik biasanya ndak awet. Makanya jenengan-jenengan ya sedengan-sedengan saja lah ya, supaya tetap sehat. Jenengan-jenengan sedengan saja lah. Artinya ya jangan terlalu busuk, tapi ya jangan tidak ada baik-baiknya sama sekali. Lah nggih lho saestu niku. Dan lagian di tangan nun sewu, di tangan para masyayikh, di tangan para kiai dan di tangan jenengan semua inilah kemudian masyarakat itu akan tertib, akan baik. Sayyidina Umar sebagai pemimpin terbaik dalam sejarah Islam mengatakan la yazalun nas bi khair mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Manusia sejagat ini tidak akan pernah bermasalah. Artinya umat masyarakat, katakan wong sak Jawa Timur ini aman. Mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Pokok selama pejabatnya baik, kiainya juga baik. Pejabatnya baik, kiainya baik. Semuanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sing kiai sadar nek kiai, sing pejabat ya sadar penggaweane pejabat. Ngoten lho. Aja terus kiai macak dadi pejabat, aja pejabat macak dadi kiai maksudnya. Tapi sinerginya harus lho nggih saestu nih. Makanya kalau matur to, dadi kiai abot tenan. Dadi kiai hisabe paling gede. Makanya aku jen rada tersinggung ditulis niki. Masya Allah, kula tasik kemutan dawuh Mbah Kanjeng Nabi. Fasadul ummah bi fasadil umara. Rusake umat, rusaknya masyarakat murni karena rusaknya pejabat. Pokok ono masyarakat rusak, mesti pejabatnya rusak. Tapi harus diingat, wa fasadul umara bi fasadil ulama. Ya Baga? Ya tanggapan setengah ulama tuh ya. Pak Wakil DPR itu kan setengah ulama nih, setengah pejabat, setengah ulama. Medeni gak jelas iki hisape melu sapa. Aku diku dihisap pindho deh. Wa fasadul umara, rusaknya pejabat pasti karena rusaknya ulama. Oh iya Mas, positif nih. Makanya bagi jenengan-jenengan sing delalah kesane ngalah ditulis dadi kiai, sing ngati-ngati sing tenan. Mergo umat itu di tangan panjenengan. Baik buruknya di tangan panjenengan. Kok sampai enek pejabat gak apik, mergo mesti jenengan tidak sesuai. Mesti jenengan gak patek beres. Ini dawuh Kanjeng Nabi, sampean percaya ya wajib, gak percaya ya bahaya jenengan. Ngopi sik lho ngono, paham? Wah, Masya Allah. Balik malih lah. Sementing mugi-mugi awake dhewe barokah Al-Qur'an. Muga-muga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita semua ini benar-benar diampuni segala dosanya. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita alami hari ini itu murni pure karena banyaknya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kegiatan-kegiatan semacam ini, khususnya kegiatan malam ini, ampunan Allah Subhanahu wa taala, belas kasih Allah Subhanahu wa taala benar-benar turun kepada kita semua. Yang paling penting, Masya Allah, Quran itu sakjane kula niku paling kaemut-emut. Yang paling saya ingat dari Al-Quran itu sebetulnya apa yang ditampilkan oleh Imam Baghawi dalam kitabnya, ya Allah kok lupa saya namanya, Ma'alimit Tanzil. Ma'alimit Tanzil. Ketika beliau menafsiri, niki terakhir kalau pun nggih saestu jenengan ketawi sing pun payah, jenengan nggih ketawi pun bebas mantun tadi apa namanya lomba ngaji tadi. Enggak, ini terakhir nih. Betul. Nggih, yang paling penting yang paling penting. Ada yang paling penting. Kenapa kemudian? Ini karena mengingat bangsa kita tercinta ini adalah bangsa yang mayoritas muslim. Bangsa yang mayoritas matanya, mulutnya, telinganya yang didengar adalah Al-Qur'an. Harus diingat. Syara'alakum minad dini ma wassa Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassa wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu bih. Jadi begini, yang saya ingat di tafsirnya Imam Baghawi itu adalah ternyata Al-Anbiya wal Mursalin dulu, para nabi-nabi terdahulu sampai bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu ternyata tugas pokoknya itu hanya ada dua. An aqimuddin, yakni yang pertama adalah biiqamatiddin, yang kedua adalah al-ulfah. An aqimuddin wala tatafarraqu. Kemudian Imam Bukhari menyimpulkan tugas pokok para anbiya al-mursalin adalah menegakkan agama ini. Menurut ya Allah, beberapa ulama, iqamatiddin itu adalah tahlilul halal wa tahrimul haram. Artinya mengatakan, menyampaikan yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang sunnah itu sunnah. Jangan dicampur aduk, ini sunnah yang wajib misalnya begitu. Jangan, tidak ada itu sunnah yang wajib, tidak ada. Sunnah ya sunnah saja, begitu loh. Nah, termasuk sunnahnya musafir begini ya tidak puasa, ya kita lakukan saja, ya sudah, itu sunnah itu. Bagus itu. Lho saya orang jauh, jenengan wong kene-kene kan dosa yen gak poso. Pertama tugasnya adalah iqamatiddin, yang kedua adalah al-ulfah. Ada yang kemudian beberapa redaksi itu malah menggabung bi iqamatiddini wal ulfah wa tarkil furqati wal mukhalafah. Tugas pokok para anbiya wal mursalin, tugas pokok Al-Qur'an, tugas pokok orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan menyebarkannya hanya dua, iqamatiddin dan membangun kerukunan di antara sesama. Membangun kerukunan di antara sesama. Makanya ya Allah, kakeknya Mbah Kiai, Mbah Kiai, Pak Wakil Gubernur, Mbah Yai Ma'ruf, Pak Wakil Gubernur sampean, Pak Wakil Presiden, Mbah Ma'ruf Amin, itu kan punya kakek yang sangat luar biasa. Nggih, Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan, inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khoslataini. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu hanya kembali pada dua hal. At-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqillah. Mengagungkan, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua adalah menyayangi makhluknya. Menyayangi makhluknya. Makanya tidak ada ayat-ayat yang nggak sepaket semacam itu. Apalah, misalnya apa ya? Atiullah, jangan-jangan itu. Aqimus shalah wa atuz zakah misalnya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Shalah li ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa atuz zakah li khalqillah. Asyafaqah li khalqillah, bagi zakat. Kemudian anishkurli wali walidek, syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur terhadap sesama, dalam hal ini adalah orang tua. Dan siapapun, syukur niku terhadap siapapun kita harus berterima kasih. Berterima kasih kepada siapapun, termasuk kados kula ini sebagai warga Jawa Timur sangat berterima kasih pada para pemimpin, khususnya Bu Khofifah, dengan panjenengan melakukan acara-acara yang bersifat kebatinan, yang bersifat nyuwun nangis kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, supaya semua ini mendapatkan rahmat dan ampunannya. Semoga benar-benar semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kula nggih melu ndongakno muga-muga sedaya mawon, Bapak-bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, semuanya saja semoga selalu diberikan taufik hidayah inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan terus dijaga kesehatannya, dan semoga Jawa Timur benar-benar segera sehat, khususnya dan umumnya kepada negara kita tercinta Indonesia. Semoga semuanya bisa teratasi dengan baik dan segera mendapatkan solusi yang paling maksimal, yang paling baik. Saya pikir namung niku Bu sing saged kula aturaken, kula ngapunten ingkang agung. Pokoke penyiksaan semacam ini ampun dibaleni malih. Nggih, kula niku sekali kula ditelepon ngoten, kula niku pun nelongso. Aduh. Sapa maneh sing ngerjani aku iki? Alhamdulillah, kula matur suwun sanget nggih, ngapunten ingkang agung Bu, ngapunten ingkang agung. Pokok dinunga mugi-mugi saya sedaya tertib sedaya, khususnya Bu Munjidah mugi-mugi terasihat Bu. Nggih, lho saestu penting niki. Al barokah niku ma'al akabir. Keberkahan itu bareng turunnya dengan beliau-beliau yang sepuh-sepuh ini. Moga-moga terus sehat Bu. Panjenengan tenggani kita sedaya, panjenengan dongaaken. Nah nggih. Kula kinten cekap niku, alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, berikutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Zayadi MPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad tanfaruju bil qurbat bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa sasal ghamma bijil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim.